ibu-ibu sehat-sehat semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kediaman Ibu Iva, yang mana pada pertemuan kali ini kita kembali akan membahas terkait masalah penanganan dan pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pendamping PKH di kecamatan ini, Kecamatan Wani Tenggar, Kabupaten Penanggung Kepulauan ini, kembali kita bertemu dalam pembahasan yang sangat penting ini. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu apakah ibu-ibu masih ingat pembahasan kita sebelumnya? Ya, ada? Ya, coba Ibu Siti. Ya. Apa? Ya, oke. Satu, terkait masalah kebersihan diri dan lingkungan. Ibu siapa lagi? Ibu Rita. Apa Ibu Rita? Ya, terkait masalah pemenuhan gizi ibu hamil. Ada lagi? Oke, terkait masalah informasi dan ya, oke, terima kasih. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, bahwa penanganan stunting itu sangat-sangat penting, sesuai dengan apa yang sebelumnya kita dalam pertemuan sebelumnya ibu-ibu sudah kemudian menyepakati atau memiliki komitmen diri dalam penanganan dan pencegahan stunting. Ya, mulai dari diri sampai lingkungan. Oke, kira-kira ibu sekalian dari komitmen diri yang ibu-ibu sudah tulis kemarin, kira-kira apa-apa saja yang sudah dilaksanakan atau apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu semua? Iya, ada? Atau yang ibu-ibu belum lakukan? Contoh, kalau iya, coba Ibu Wati, apa-apa saja yang ibu sudah lakukan? Oke, mencuci tangan pakai sabun, membersihkan jamban. Oke, apa? Ya, stimulasi pada anak. Waktu bermain dengan anak, ya, yang belum dilakukan, Bu. Oh, ya, paham. Ya, yang dilakukan belum bisa rutin ke puskesmas ya, karena memang di wilayah Rokok-Rokok ini memang sangat jauh dari pelayanan puskesmas, sehingga itu bisa dimaklumi. Tapi kalau ada kendala-kendala yang ibu dapatkan di keluarga, ibaratnya anak kurang sehat atau apa, bisa langsung hubungi saya, Bu ya, kalau seandainya ada yang perlu, yang urgent begitu. Tetap kita juga pendamping akan mengusahakan ada namanya home to care dari pihak puskesmas. Kita akan berkoordinasi untuk turun langsung menjenguk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sakit di lokasi. Oke, ini guna untuk kemudian kita melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Oke, kira-kira apa lagi? Ibu Surya? Ya, Ibu Surya, apa lagi yang belum laksanakan? Oh, belum melakukan jamban sehat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa persoalan lingkungan, terutama itu jamban itu, dia harus memenuhi standar kesehatan. Yang pertama, tidak boleh ada air yang berenang. Yang kedua, harus ada klosetnya. Yang ketiga, harus ada atap tertutup dan mempunyai sirkulasi udara yang benar, serta lantai yang cenderung kering. Ya. Karena kenapa? Kalau seandainya kita kemudian membuang air itu sembarangan, maka itu akan mencemari lingkungan. Lalu lalat yang masuk itu kemudian itu akan masuk kembali ke makanan kita dan kita akan kembali sakit. Ya. Kira-kira apalagi yang menjadi kendala-kendala ibu untuk tidak melaksanakan komitmen diri Anda? Ya, Ibu siapa? Coba Ibu Santi.
kira-kira apa-apa yang susah sekali atau menurut ibu tidak bisa terlaksana melalui komitmen diri ibu? Oh, kebiasaan ya ibu. Iya, saya bisa pahami kebiasaan merokok bu ya. Ya, kebiasaan merokok untuk suaminya ibu sehingga itu. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya dalam penanganan dan pencegahan stunting ini perlu sekali kerjasama antara ayah dan ibu, khususnya orang tua untuk menjaga kesehatan anak. Salah satunya adalah stop atau kurangi merokok di dekat anak. Ya, saya sangat pahami memang karena kebiasaan itu kebiasaan buruk dan itu harus dikurangi secara perlahan. Karena kenapa? Itu efeknya kepada anak dan keluarga. Pertama itu efek kanker, yang kedua mengurangi metabolisme atau menyerang metabolisme anak, sesak nafas, asma sampai impotensi kepada diri, keluarga dan anak. Sehingga perlu kemudian itu dihindari. Itu bagaimana caranya bapak mau berstimulasi sambil merokok kepada anak, ya itu. Kemudian ada lagi, kalau yang lakukan lainnya bu, sudah semuanya? Belum juga, masih banyak. Oh ya, tapi itu ibu nanti sambil memperbiasakan diri hal-hal yang belum dilakukan. Tapi yakin dan percaya bahwa tetap kalau ada ibu-ibu juga kendala-kendala yang ini, ibu bisa langsung kontak nomor saya atau berkomunikasi dengan saya ibu ya. Kalau seandainya ada yang diperlukan lain-lain yang tidak bisa ibu urus, bisa langsung hubungi saya atau pendamping sosial lain. Ada juga pendamping BPNT, ada juga pekerja sosial, ada juga teman-teman tagana dan lain-lain. Bisa langsung calling ke kita. Oke. Kira-kira Pak iya mau bertanya. Ya, apa bu pertanyaannya? Oh, terkait stimulasi anak 0 sampai 6 bulan bu. Itu juga penting. Oh iya. Semaksimal mungkin bu, ibu-ibu semua juga dalam komitmen diri itu untuk menstimulasi itu dilaksanakan ya untuk seluruhnya. Karena kenapa? Stimulasi anak berusia 0 sampai 6 bulan itu kenapa penting sekali? Karena rawannya di 1000 hari PHK itu 1000 hari kehidupan itu 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting karena 1 miliar sel itu yang ada pada yang tersedia pada kepala atau otak anak itu perlu dirangsang untuk kemudian bisa berkomunikasi atau bisa berjalan dengan maksimal. Itu artinya kalau seandainya itu tidak jalan, maka hampir bisa dikatakan potensi stunting itu bisa menyerang anak tersebut. Contoh kecil dalam proses itu kan contohnya terkait masalah anak. Perilaku anak 0 sampai 3 bulan contohnya dia sudah harus bisa menegakkan kepalanya. Dia sudah bisa harus tersenyum respon ketika sakit kena. Sudah bisa kepalanya sudah bisa lurus dengan sendirinya tanpa dibantu. Sudah bisa meraih sesuatu ya, sudah bisa telengkup, tengkurap. Kalau itu belum bisa, maka itu berarti ada masalah dalam itu, berarti itu gejala-gejala stunting, sehingga perlu kemudian menstimulasi itu bapak ibu ya. Ibu Mita juga harus menstimulasi bayinya ya dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Itu rajin-rajin kayak suami bermain dengan anak. Oh, ibu Siti juga jarang suaminya bermain dengan anak, pulang langsung kerja. Aduh, itu juga satu kendala, tapi tidak apa-apa bu, nanti sambil ini bahwa pahamkan nanti sering-sering ikut pertemuan-pertemuan P2K2 ya. Apa gunanya ibu-ibu sekalian supaya merefresh kembali apa yang menjadi nutrisi otak untuk kita bisa kemudian memperingati anak-anak kita, suami kita dan kita sendiri selalu tahu apa-apa yang harus kita lakukan. Oke. Kira-kira kalau seandainya saya kasih pertanyaan ke ibu-ibu sekalian, sudah ada yang bisa menjawab tidak? Ya? Pertanyaan contohnya kalau saya bertanya terkait seputar masalah
stunting ini terkait masalah pola hidup atau apa? Ada yang siap menjawab kalau tidak? Oke, saya randomnya pertanyaannya ya. Saya tidak menentukan ke siapa dulu, saya langsung tanya. Iya, ke Ibu Suri. Apa kira-kira kenapa kita harus selalu menjaga kebersihan? Apa ya Bu? Betul, bahwa ketika kita menjaga kebersihan maka itu sama dengan kita menjaga kesehatan kita, karena dengan awal kebersihan itu kemudian mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala penyakit yang akan masuk, karena terutama mencuci tangan. Kebiasaan mencuci tangan itu harus kita budayakan sejak dini. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya lempar ke Ibu Sumarni. Oke, silakan Ibu Sumarni. Ya, Ibu Sumarni. Oh, belum bisa. Ya, enggak apa-apa Bu. Nanti sambil memikirkan pertanyaan Bu ya. Saya coba ke Ibu Ilox. Ya, kira-kira apa yang mengakibatkan anak susah berkembang? Ya, apa Bu? Ya, oke. 1, kekurangan gizi. Ya. 2, apa tadi? Pengaruh apa? Apa Ibu? Pertama, kurang makan bergizi. 2, kurang kasih sayang. Oke. 3, tidak orang tuanya tidak melakukan pola hidup sehat. 4, ya, ekonomi lemah. Ya, jadi dari 4 poin itu juga salah satu penyebab kenapa terjadi anak stunting itu. Jadi pertama saya mau jelaskan bahwa anak stunting itu seperti penjelasan kita sebelumnya, bahwa tidak sesuai antara umur dan tinggi badan atau berat badan, atau tidak sesuai dengan anak sebayanya. Anak sebayanya sudah beratnya sudah 30 kilo dengan tinggi badan sudah 60 atau 70 cm, sementara dia masih sangat di bawah, atau bisa dikatakan dia kerdil begitu, atau gizi buruk. Salah satu penyebabnya yang itu. Jadi solusi-solusi yang bisa kita ambil dari itu, pertama terkait masalah pemenuhan gizi. Iya, jadi ibu-ibu kadang tidak paham bahwa pemenuhan gizi itu sangat penting kepada balitanya, kepada anaknya. Nah, sementara kalau pemenuhan gizi, makanan-makanan bergizi seperti apa yang harus dimakan? Yang pertama harus mengandung karbohidrat, yang kedua harus mengandung protein, yang ketiga harus mengandung lemak, zat besi, semua zat-zat yang sangat berguna untuk perkembangan anak. Oke. Kemudian persoalan kebersihan, ya, pola hidup orang tua yang itu, terutama yang suka merokok itu. Jadi harus diperbiasakan untuk ini. Pertama harus rutin kerja membersihkan lingkungan. Yang ketiga persoalannya itu adalah problem itu ekonomi lemah. Makanya dengan adanya bantuan sosial itu semaksimal mungkin itu kita membelanjakan bantuan sosial itu pada kebutuhan gizi. Karena pemerintah kemudian memberikan bantuan itu untuk ibu bisa kemudian mendapatkan gizi yang sehat, belanja makanan. Karena kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, maka belanja yang sehat ibu. Ya, jadi uang itu harus dibelanjakan ke hal-hal yang bermanfaat, sehat. Oke. Saya rasa dari itu ada lagi pertanyaan?
apa? Ya, sudah cukup 10 menit? Lebih. Sudah lebih? Ya, oke. Oke. Karena janji saya kepada ibu-ibu hanya 10 menit, kita akan bertemu karena sudah menjelang buka puasa. Maka saya atas nama Malik Ibrahim, apabila ada salah kata yang saya sampaikan selama penyampaian pertemuan kita kali ini, kalau ada salah saya minta mohon maaf. Ya, kalau seandainya nanti kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Malik Ibrahim, pendamping PKH Kecamatan Unik Tenggar Kabupaten Penangkulan, mengucapkan billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tega Stanti.